Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala muridin yawadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya banggakan dan yang saya cintai, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau biasa kita sebut dengan P2K2. Ibu-ibu keluarga penerima manfaat yang saya banggakan, Bapak pada kesempatan ini akan memberikan stimulasi di mana modul 6 sesi 10 tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Baik Ibu, Bapak akan melihat apa pelajaran yang sebelumnya kita pelajari. Coba ibu-ibu perlihatkan. Nah, apa yang sudah dipelajari kemudian ibu sudah diterapkan di kehidupan ibu di rumah, dan apa yang belum ya. Oke. Jadi tujuan dari pertemuan pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi untuk anak usia dini dan ibu hamil, sebelum Bapak menjelaskan, kita melakukan ice breaking dulu ya ibu-ibu ya, seperti biasa. Oke, ice breaking selesai. Oke, apa yang ibu-ibu pahami tentang bantuan sosial dan apakah yang hadir di sini semua mendapatkan bantuan sosial atau belum? Nah, ada yang belum ya Bu ya, ada yang sudah di sini semua ya. Alhamdulillah kalau ibu-ibu sudah mendapatkan bantuan sosial. Terima kasih ibu semuanya sudah menjawab pertanyaan Bapak tadi. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang, materi dari pemerintah kepada individu atau keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang bertujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Keluarga penerima manfaat atau disebut KPM. Bapak akan membagi dua kelompok sekarang dan Bapak akan membagikan tabel. Ini jenis bantuan dan apa saja menjadi pemanfaatannya. Nanti ibu-ibu bikin tabel seperti ini atau diisi ya ibu ya, jenis bantuannya apa, kemudian pemanfaatannya itu seperti apa. Silahkan ibu kelompok ibu Nani di sebelah kiri dan kelompok ibu Mira di sebelah kanan. Silahkan. Oke, selesai. Silahkan ibu-ibu kedua kelompok untuk mempresentasikan. Siapa dulu kelompok yang mana yang mau mempresentasikan? Nah, jadi kata kuncinya manfaat bansos itu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, pangan, pendidikan, kesehatan, sehingga anak menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting, terutama ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu, agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka peserta harus memahami makanan. Jadi ibu-ibu harus memahami jenis-jenis makanan pokok seperti karbohidrat, protein, dan sayur dan buah-buahan, vitamin dan mineral. Apa saja sih yang menjadi 3 makanan pokok itu? Kelompok makanan pokok, kelompok lauk pauk, sayur dan buah-buahan. Nah, kemudian ibu-ibu juga harus mencukupi 10 pesan gizi seimbang ya. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Kemudian yang kedua, banyak makanan buah dan sayuran. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein dan yang tinggi. Kemudian yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis. Apa saja? Asin dan yang berlemak. Kemudian biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Kemudian yang 9, biasakan membaca tabel pada kemasan pangan. Yang 10, cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir. Jadi setiap kali ibu melakukan aktivitas jangan terlepas dan jangan dilupakan tabel ini, harus dilihat ya Bu ya. Setiap ibu melakukan pencairan bantuan sosial itu. Bagaimana Bapak atau Ibu mengolah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik Bu? Ya.
Nah, cara memasak makanan pendamping ASI dan makanan orang dewasa itu ibu hamil berbahan lokal ya Bu ya, sayur mayur, dan sayur mayur ini bisa ditanam di samping atau di depan rumah ibu-ibu semuanya, tidak sulit untuk tidak didapatkan. Nah, ibu-ibu gunakan cara memasaknya dengan sederhana, merebus, mengukus, dan memanggang, atau bisa juga ditumis ya agar nilai gizinya tetap utuh. Jadi jangan sampai memasaknya tidak benar. Kemudian cara mencuci bahan pangannya juga harus benar Bu, harus dengan air yang mengalir. Khusus untuk MPASI, perhatikan ya Bu ya, untuk makanan anak dan pengolahannya yang tidak menggunakan minyak atau minyak goreng ya, karena itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, kemudian ini Bu, makanan bergizi untuk anak Indonesia bebas dari stunting. Yang pertama, anak memasuki usia 6 bulan perlu diberikan MPASI agar anak terpenuhi kebutuhan gizinya secara seimbang. Kemudian ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang untuk lahir bayi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Nah, Ibu, bantuan sosial itu merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan keberlangsungan hidup baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar berfungsi sosial. Itu semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245 garis PMK titik 0,5 garis 2015 tentang belanja bantuan sosial pada Kementerian negara atau lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatnya kemampuan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat. Nah, itu ya Bu Ibu ya. Nah, kita mengenal jenis-jenis makanan bahan pangan yang ada di lingkungan rumah ya Bu ya. Contoh apa saja Bu? Ada pisang, ada jagung, apalagi ada singkong, ada ubi, terus ada apa lagi? Nah, pertama nih jenis pati-patian itu seperti nasi, jagung, kentang, sagu, dan ubi-ubian ya Bu ya. Yang kedua itu jenis bahan makanan yang tidak berpati seperti pisang, buah, mangga. Karbohidrat selain berfungsi sebagai bahan bakar atau energi yang beraktivitas bayi, idealnya 45-65% asupan kalori harian mengandung karbohidrat. Nah, ini pengolahan bahan pangan bantuan sosial memenuhi gizi seimbang Bu ya. Yang pertama, bahan makanan MPASI. Gunakan bahan pangan lokal untuk mempermudah penyediaan makanan. Kemudian membuat MPASI ragam bahan makanan agar mampu memenuhi kebutuhan gizi anak. Nah, cara untuk membuat makanan MPASI seperti yang pertama ada bubur hati ayam, bahannya 30 gram beras, 30 gram hati ayam, 50 cc ASI perah, 1 SDM minyak zaitun, daun bawang iris secukupnya. Kemudian cara membuatnya, masak beras hingga menjadi bubur, kemudian ditambah garam secukupnya, angkat dan saring dengan saringan kawat, simpan di mangkuk bersih. Tumis hati ayam yang sudah dipotong dengan minyak zaitun atau minyak kelapa bersama daun bawang sampai masak. Saring dengan penyaring kawat dan sisihkan. Campur rata bubur dengan hati ayam, masukkan ASI perah dan sajikan. Nah, cara pemberian MPASI Bu untuk anak usia 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 11 bulan, 12 sampai 23 bulan. Ini ibu-ibu bisa dilihat dari tabel di sini. Begitu, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.